Setelah 2 pekan ditunggu awak media, Yenny Rahman yang baru pulang dari Paris, Prancis, akhirnya bicara di depan awak media terkait kasus perzinahan dan pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh Suprajarto, suaminya, dan seorang pelakor yang merupakan mantan karyawan suaminya. Yenny mengaku sudah 2 tahun pisah rumah dengan Suprajarto karena komisaris sebuah bank di Jatim yang menikahinya pada April 2008 itu diduga memilih tinggal satu atap dengan pelakor yang jauh lebih muda dari dirinya. Kepalang sakit hati dan malu, aktris peraih 2 piala citra ini tak sungkan mengungkap identitas wanita idaman lain suaminya itu. Saya juga kebetulan ada pengacara saya di sini, Bu Eli dan Pak Ahlan. Tentunya sebagai istri sah, setelah mendapatkan bukti-bukti dari perselingkuhan yang dilakukan oleh wanita tersebut dengan suami saya, mungkin apa? Pelakor, Bu. Oh, pelakor ya? Ya. Pelakor itu artinya apa ya? Pengganggu rumah tangga orang ya? Oh, perebut. Hah? Berebut laki orang. Berebut suami orang, laki orang. Ya. Ya. Nah, tentunya sebagai laki-laki hal perselingkuhan itu mungkin dianggap wajar kali ya. Saya juga sebagai istri bukan satu hal yang baru kalau suami atau laki-laki itu berselingkuh. Tetapi tidak hanya sebatas perselingkuhan. Ternyata di balik itu semuanya mengakibatkan adanya pemalsuan tanda tangan saya untuk sebuah aset sebagai harta bersama saya dengan suami saya. Inilah yang menjadi laporan saya di dalam akibat dari perselingkuhan itu ada pemalsuan tanda tangan saya. Yang baru ketahuan satu, kalau saya tidak mencari satu perlindungan hukum, bagaimana nanti ke depannya? Kan kasihan nasib anak-anak saya. Apalagi kalau saya sudah mati, nanti aset-aset apa lagi yang dipalsukan? Asetnya itu rumah di Bandung, bahkan karena objeknya di Bandung, itu notaris juga melakukan tanda tangannya di Jakarta. Dari sini aja sudah salah gitu. Saya untuk menyebut namanya aja udah jijik ya. Aka. Inisial Aka. Alia Karenina. Dan dulu dia karyawati suami saya di Bank I. Jadi karyawati. 15 tahun mendampingi Suprajarto, Yenny tahu betul kelebihan dan kekurangan suaminya. Ia yakin suaminya adalah orang yang jujur dan setia. Setidaknya saat menjabat di rut sebuah bank BUMN terkemuka, Suprajarto tidak pernah neko-neko. Ia adalah tipe suami rumahan yang suka menghabiskan waktu bersama istri, anak-anak, dan cucu. Lalu benarkah Yenny mencium kekuatan magis yang membuat suaminya berpaling dari keluarga? Mengapa Yenny menduga ada kekuatan kasat mata yang membuat suaminya tergila-gila pada pesona wanita idaman lain? 15 tahun saya hidup sama suami saya, kan saya tahu gerakan garis-garis tanda tangan suami saya. Dan ini perempuan ini yang jelas-jelas mengukir tanda tangan saya. Sudah nggak serumah begitu? Yang jelas suami saya sejak kenal pelakor itu tidak mau kembali ke rumah. Entah kekuatan apa? Ya, magic. Mungkin juga kena magic atau di luar sadar suami saya, karena tujuannya mungkin memang, apalagi sih pelakor itu tujuannya kalau bukan ke harta, ya. Apalagi dia mengakui ada surat-suratnya kepada suami saya, yang mana saya dapat surat-surat itu bahwa dia mengatakan bahwa dia cuma punya uang 20 juta untuk minta ke orang tuanya, juga orang tuanya kesulitan ekonomi. Anaknya, dia punya anak 1. Setahu saya dia punya suami India. Saya nggak tahu itu kok tiba-tiba bisa mengganggu rumah tangga saya. Ya semuanya ikut prihatin, semuanya ikut susah, semuanya ikut sedih ya. Kok nggak menyangka ayahnya bisa seperti ini. Padahal kalau semua kenal suami saya itu orangnya sabar, orangnya baik, tanggung jawabnya besar gitu. Dan saya tidak ada masalah yang sangat prinsip dalam rumah tangga. Bahkan pembantu saya pun mengatakan nggak pernah melihat ibu berantem sama bapak, tiba-tiba ada kejadian begini. Oleh karena itu saya berharap mungkin sebulan, 2 bulan ada etika baik, ada kesadaran. Mungkin setahun sampai akhirnya lebih dari 2 tahun, ternyata memang sudah tidak ada etika baik lagi. Saya sebagai istri yang memang zalim ya, dizolimi, ya mudah-mudahan ini merupakan satu jembatan untuk saya. Allah mengangkat harkat dan derajat martabat saya. Ya, sebelum konflik rumah tangganya menjadi konsumsi publik, Yenny sempat meminta Polres Metro Jakarta Selatan untuk memediasi. Saat itu, hasil lab crime memang menunjukkan bahwa tanda tangan Yenny palsu dan Suprajarto serta wanita selingkuhannya itu sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Sayangnya mediasi tidak jadi digelar lantaran pelakor itu ketakutan dan kabur saat melihat Yeni Rahman dari kejauhan di kantor polisi. Pada saat itu ada upaya polisi untuk memediasikan kami dengan si pelakor, tapi pelakornya malah kabur lihat saya. Kenapa nggak mau didatangin? Kenapa harus menghindar? Kalau kita salah, kan nggak ada kesalahan itu yang tidak bisa diperbaikin. Tapi seharusnya dia gentleman, seharusnya juga dia satria, seharusnya si pelakor itu juga berani bertanggung jawab. Ya silakan serahkan diri kepada polisi. Nggak ada, dia tahu telepon saya, dia tahu telepon anak saya, dia tahu rumahnya kemana dia harus pulang. Jadi nggak mungkin untuk bisa menghindar gitu loh. Jadi jangan terlalu mencari-cari untuk pembenaran-pembenaran. Kalau memang sudah salah ya mengakuilah kesalahan itu, karena Allah saja maha mengampuni. Masa kita enggak untuk memaafkan? Dalam waktu dekat ini para pihak akan dipanggil itu menyampaikan apa persoalan yang terjadi, ya di mana tempat kejadiannya, lokus deliktinya. Ya kita ketahui tempus deliktinya, waktu kejadian itu memang seperti disampaikan oleh Bu Jenny tadi, sudah lama itu kejadiannya. Tetapi baru diketahui itu sejak bulan Februari, Bun, ya? Februari tahun 2023. Di sini dapat kita ketahui bersama bahwa beliau yang saat ini sudah menjadi tersangka, dua orang tersebut secara sadar memerintahkan kepada notaris untuk membuat akte yang dimana orangnya tidak hadir dan tanda tangannya dipalsukan. Akte peralihan hak sebuah properti yang dialihkan atau rumah dialihkan kepada salah satu selingkuhannya. Terkait kasus pemalsuan tanda tangan, Suprajarto dan wanita bernama Alia Karenina terancam dijemput paksa bila tak menghadiri pemanggilan ketiga. Sementara pada kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan Yeni ke Polda Metro Jaya pada 13 Juni lalu masih tahap lidik. Pihak Yeni berharap Ibu Negara Iriana Joko Widodo mendukung para istri tertindas yang hak-haknya direbut oleh para pelakor dengan ikut memotori lahirnya undang-undang perkawinan yang membela kaum perempuan. Kalau untuk di Polres Jakarta Selatan itu kan udah 2 kali panggilan. Kalau tidak kita minta juga agar dia dijemput paksa untuk keterangan. Nah kalau untuk di sini SPKT di sini kita menunggu relas untuk panggilan atas laporan perselingkuhan yang dia bangga diumbar-umbar. Kan dia yang foto. Lihat, saya pernah lihat kan foto itu seolah-olah dia jebak suaminya Ibu Jenny, dia foto sedang tidur, dia foto langsung, kayaknya selfie, dan sedang di tempat tidur itu dia juga yang moto. Jadi ini perempuan memang nakal ini, terindikasi ya. Di sini saya minta kepada sebagai Ibu Negara, Ibu Jokowi, tolong dong peran aktif dari istri Pak Jokowi untuk sebagai Ibu Negara. Karena ini moral anak bangsa, ini moral perempuan yang ada di Indonesia ini. Sehingga karena dibiarkan, karena banyak pelakor-pelakor semena-mena gitu. Dan seenaknya saja melukai hati istri sah. Minta kepada Ibu Negara untuk bersikap tentang pelakor-pelakor yang tidak punya malu dan tidak punya harga diri. Supaya tidak banyak lagi korban-korban. Supaya tidak ada lagi korban-korban lain. Biar saya selesaikan dulu satu persatu masalahnya, ya supaya apa yang jadi saya perjuangkan itu adalah hak bersama saya sebagai istrinya. Jadi bukan berarti saya harus menceraikan sekarang atau saya menggugat cerai sekarang, nanti saya tidak punya hak lagi sebagai istri untuk memperoleh hak-hak saya. Jadi oleh karena itu saya tidak dulu untuk menggugat cerai, tetapi saya menuntut agar polisi juga di sini berlaku adil dan segera memproses apa yang menjadi laporan saya. Bahkan sudah ada laporan dari lab screen bahwa tanda tangan itu sudah jelas-jelas palsu. Saya berani yakin bahwa perempuan itu yang memalsukan. Suaminya diyakini selingkuh, Yeni Rahman belum ingin menggugat cerai. Berbeda dengan Ari Wibowo yang baru mencurigai perselingkuhan Inge Anugrah dengan berondong pelatih fitness sudah menggugat cerai istrinya itu. Kabarnya gara-gara Inge semakin mesra dengan Rafael Tan, personel boy band Smash yang juga menjadi guru fitness, Ari murka lantaran berita kedekatan Inge dengan Rafael bisa mengganggu mental kedua putranya. Lalu benarkah gara-gara hal itu, Ari yang tadinya masih membiarkan Inge menginap di rumahnya demi anak-anak, mendadak mengusir wanita yang telah mendampinginya selama 17 tahun itu? Aku sebagai ayah tentunya juga sudah menanyakan
secara psikologis mereka bagaimana, tapi mereka bilang mereka nggak ada masalah apa-apa. Ya kita lihat mudah-mudahan benar. Apa? Siapa? Rafael itu bener nggak sih? Bukan Rafael. Aduh kasihan Rafael, jangan disangkut pautin. Bukan. Udah nggak usah ngomongin orang ketiga. Orang ketiga nanti taunya cuma hakim aja udah. Kita saat ini masih tinggal sama-sama karena kan, dan saya juga masih ngelakuin tugas saya sebagai suami. Saya masih menafkahi istri saya. Walaupun dia di luar sana katanya sudah sukses, sudah dapat posisi, ya saya doakan semoga sukses terus buat istri saya, semoga dia bisa bahagia, dan doakan buat saya juga hal yang sama. Masih alot menjalani sidang cerai melawan Inge, Ari berharap status pernikahannya bakal memperoleh kepastian di bulan Juli mendatang. Adik Ira Wibowo ini seolah tidak sabar menyandang status duda. Mantan pesinetron pria papan atas ini bahkan sudah dijodoh-jodohkan netizen dengan salah satu janda sensual di industri hiburan, yaitu Olla Ramlan. Tak perlu ilmu cocoklogi, netizen menganggap Ari dan Olla yang tinggi semampai sebagai pasangan serasi. Lantas apa kata Ari dan Olla terkait perjodohan mereka di media sosial? Maksudnya kalau saya tidak mau bocorin apa-apa ke media gitu. Tapi yang dijodohkan sama si Olla Ramlan gimana tanggapannya? Itu kan bercanda doang. Tapi kira-kira nah banyak mendukung, mau nggak kira-kira kedepannya hubungan itu akan berlanjut? Ya ampun, udah yang nggak usah bahas yang aneh-aneh. Jadi gosip lagi, capek udah. Teman-teman sahabat deketin apa cowok deketin? Kalau teman-teman sama sahabat yang ada nyomblangin. Banyak gak sih biar Olla Ramlan ini nggak sendiri dulu? Nggak apa-apa, sendiri-sendiri nggak ada masalah. Yang penting kan fokusnya aku adalah anak-anak. Untuk saat ini aku memang belum mencari serius pasangan. Ya maksudnya aku juga nggak mau takabur ya. Saat ini aku lagi fokus, anak aku Sean udah lulus, aku pengen dia masuk UI insyaallah, mudah-mudahan dapat universitas yang baik. Kemudian Alina juga sekolahnya bagus, hasilnya Adrina juga. Jadi yang fokus aku ketiga anak-anakku. Kalau jodoh, insya Allah kalau emang ada yang terbaik buat Allah, kadang-kadang ada yang di depan mata, mungkin ada yang masih jauh, jadi belum tahu. Menyandang status janda sejak kepergian Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa BCL, seolah ragu untuk membuka lembaran baru bersama laki-laki lain. Sejumlah laki-laki sempat dikabarkan dekat dengannya, namun tak ada yang dikonfirmasi BCL sebagai calon suaminya. Belakangan BCL getol pamer kemesraan dengan pengusaha Tiko Aryawardana. Kedekatan mereka sudah tercium sejak Maret lalu, di mana BCL memposting foto Tiko di Instagramnya, yang kemudian mendapat respon positif dari mantan ayah mertuanya, Muhammad Anthony John Sinclair. Apakah karena merasa direstui oleh sang mantan ayah mertua? Karena Tiko bakal menjadi ayah sambung Noah putranya, BCL semakin mantap memilih Tiko sebagai calon suami. Sorry. Kemarin nonton Pindah gimana kau nge? Abang ya. Cabut. Update kemarin nonton. Gak ada kenapa update itu? Gue jatuh cinta liat dia berdua. Iya sih. Lo kan suka sirik kalau kita berdua. Kedekatan BCL dengan Tiko seolah mematahkan hati netizen yang berharap ia menikah dengan Ariel Noah. Keduanya dinilai sebagai pasangan serasi di atas dan di belakang panggung. Lalu benarkah isu BCL dan Ariel pacaran fix hanya gimmick belaka? Things happen in my life, aku mesti benerin diri aku dulu. Udah. Ya excited sih kalau misalnya keluarga ya, tertanda juga aku maju selangkah lagi gitu. Kalau ngomongin anak ya, kemarin kan kita masih dari rumah gitu kan sekolahnya. Sekarang dia juga udah banyak kegiatan, udah makin gede, dia juga excited. Jadi kayak ya hopefully ya, ini aku rasa sih hopefully ini akan jadi sesuatu yang besar, yang disukai.